sahabat Pinar Studio, jumpa lagi kita pada acara Baka-Baka, berakal sehat, bertindak hebat. Nah, kalau biasanya kita ngajak bicara para kepala sekolah nih atau guru-guru yang berbakat, hari ini kita mau ajak cerita Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar. Nah, Bapak yang ada di samping saya ini biasanya dicari pada saat mau atasnya bermasalah, mau susun BKU, mau ganti laptop untuk atasnya. Nah, tapi kalau untuk kali ini saya di sini mau bertanya bukan tentang atas. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Oke, selamat siang Bapak. Siang. Bisa memperkenalkan diri dulu pada sahabat Pindara Studio? Oke, teman-teman sahabat Pindara Studio, perkenalkan nama saya Muhammad Jamil. Untuk sementara ini diamanahkan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Kurikulum di bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih. Singkat sekali ya, singkat banget. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini langsung aja Pak ya. Boleh. Ini hal yang sudah menjadi isu nih, apalagi sudah juga masuk dalam beberapa kepala sekolah sudah memasukkan dalam rancangan AKS ya, gitu. Nah, ini soal ijazah elektronik. Oke, siap. Bisa dijelaskan dulu ijazah elektronik ini bagaimana, terus mungkin tujuannya apa ini? Oh ya, terima kasih. Untuk tahun ini di tahun 2025 itu Kemendikbudristek akan menerbitkan itu yang namanya ijazah e-digital. Nah, tujuannya itu untuk ijazah digital ini tuh diatur dalam Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 kemarin. Sebelumnya Pak ya? Ya, itu sudah keluar kemarin. Nah, tujuan dari ijazah ini yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan akses. Yang kedua, memperkuat transformasi digital di bidang administrasi pendidikan. Yang ketiga itu mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Terus biasanya itu kalau jasa-jasa sebelumnya itu untuk memverifikasinya agak sulit. Tapi untuk dengan adanya ijazah ini itu memudahkan juga untuk verifikasi dan validasi jasa. Terus yang selanjutnya itu ijazah lebih akurat dan penyalurannya ke satuan pendidikan itu lebih cepat. Itu dari tujuan. Kalau soal verifikasi dan validasinya itu berarti terkait masalah kalau ada pemberkasan mau legalisir nih Pak ya? Berarti sejenis itu Pak ya? Itu nanti kalau ketika terbit ijazah untuk legalisir itu sudah teman-teman di satuan pendidikan tidak perlu lagi ke dinas atau ke sekolah untuk melakukan legalisir karena nanti dia sudah berbasis barcode. Dia sudah ada barcode-nya, jadi tidak perlu lagi legalisir oleh sekolah atau di dinas masing-masing. Ada contohnya Pak? Sudah ada contohnya kan belum? Untuk contoh di Permendikbudristek 58 itu sudah ada. Sudah ada contohnya. Kami juga dari Dinas Pendidikan sudah mengirimkan Permendikbud itu ke satuan-satuan pendidikan. Jadi teman-teman di satuan pendidikan untuk contoh dan formatnya itu semua sudah ada di Permendikbudristek nomor 58 ini. Tinggal buka aja ya? Iya, tinggal buka aja. Nah, perbedaannya sendiri Pak, kan ini ijazah ya? Iya. Nah, kalau ijazah yang biasa kita terima itu selama ini kan ada satu lembar tuh. Jadi nanti ini gimana? Maksudnya kita terima seperti itu? Untuk ijazah di tahun ini itu sudah teman-teman di satuan pendidikan sudah tidak perlu lagi melakukan penulisan ijazah. Semua itu sudah terkoneksi dengan Dapodik. Jadi semua data siswa semua itu langsung diambil dari data pokok pendidikan dari Dapodik. Nah, berarti kalau begitu yang paling utama ini harus harus valid di Dapodik. Dapodik ya, Pak ya, Dapodik. Nah, jadi mungkin bisa diceritakan Pak sedikit hubungan atau apa yang harus dilakukan nih untuk memvalidkan. Di kesempatan sebelumnya itu kami dari dinas sudah melakukan sosialisasi awal untuk pendataan masalah ijazah, terutama itu di siswa di kelas 6 untuk SD dan siswa kelas 9 untuk di SMP. Kami sudah menyampaikan kepada teman-teman di satuan pendidikan agar memperhatikan data-data residu yang ada di Dapodik seperti residu NISN,
residu NISN kosong, NISN ganda, dan residu identitas, misalnya NIK-nya tidak connect dengan catatan sipil, ya dengan sipil, itu nanti ketika dia tidak connect, maka di Dapodik dia akan invalid. Ketika sudah invalid, maka ijazah teman-teman atau ijazah siswa di satuan pendidikan itu tidak akan keluar. Jadi memang harapan kami sebelumnya, kami sudah sering sekali sampaikan di teman-teman kepala satuan pendidikan agar hal-hal yang bisa mengganggu atau menunda terbitnya ijazah siswa-siswa di satuan pendidikan agar betul-betul diperhatikan. Gitu. Misalnya nih Pak, data yang masuk dalam ijazah itu terlanjur nih, terlanjur misalnya seperti itu dan ternyata itu tidak sesuai. Nah itu apa yang harus dilakukan? Ini kebetulan bagusnya ada podcast semacam ini, jadi kami bisa menyampaikan lebih awal ke teman-teman di satuan pendidikan agar kalau ada hal-hal yang seperti bermasalah invalid di NISN atau NIK-nya, itu kami sudah sampaikan agar teman-teman operator di satuan pendidikan segera memperbaiki di perpal SP-nya, di PD datanya, dan disesuaikan nanti apa-apa masalahnya, itu semua sudah ada solusi-solusinya di Dapodik itu semua. Ini kan sudah bulan 2 Pak ya, sudah mau berakhir ya, besok sudah bulan 3. Sedangkan penerbitan ijazah ini sendiri perkiraan bulan berapa ya? Dia perkiraan sesuai dengan kalender pendidikan itu di bulan 5. Bulan 5. Ujian ya, tetapi untuk sekarang itu teman-teman sudah bisa mengecek di portal e-ijazah. Di e-ijazah itu sudah terbit atau sudah ditampilkan DNS. Teman-teman bisa mengecek di situ apakah sudah sesuai dengan data yang sekarang berada di kelas 6 dengan kelas 9. Kalau sudah sesuai, dicek adakah yang tidak valid atau valid. Kalau ada yang tidak valid, segera diselesaikan di Dapodiknya, diperbaiki di Dapodiknya. Berarti masih bisa Pak ya? Masih bisa. Untuk tahun ini ijazah sekarang itu di bulan 2 ini sudah terbit DNS. Di bulan 3 nanti penarikan untuk DNT. Jadi ketika DNT-nya sudah ditarik atau sudah keluar, itu sudah setengah mati lagi untuk diperbaiki. Jadi kami harap itu teman-teman di satuan pendidikan, ketika DNT sudah muncul, kalau masih ada data siswa yang belum valid, itu segera dipalidkan sebelum Kementerian Kemendikbudristek itu menarik data DNT untuk dijadikan nanti untuk dimasukkan di e-ijazah. Ini tugas kepala sekolah dan operator ya? Iya, pokoknya tugas kerjasama kita semua, dari dinas, teman-teman di satuan pendidikan, dan teman-teman operator di dapur. Dan masih belum terlambat ya? Iya, untuk saat ini belum terlambat. Nah, untuk ijazah ini sendiri berarti manfaatnya, fungsinya sama Pak ya, tetap? Iya, sama. Tetap sama, tidak mengurangi fungsi dari ijazah seperti yang lalu Pak ya? Iya. Tetapi dia tetap maksudnya dia hanya menggunakan barcode Pak ya? Format ijazahnya masih sama dengan tahun-tahun kemarin, tetapi dia sudah ada barcode di ijazah, di lembar ijazahnya itu. Nah kalau yang lalu itu kan kayak ditempel-tempel dulu nih foto. Ya. Nah untuk yang ini? Yang tahun ini untuk fotonya, kalau kita melihat format dari Permendikbudristek, masih ada format foto dan kemungkinan besar tetap akan ditempel, tetapi kami masih menunggu turunan dari Permendikbud nomor 58. Biasanya itu turunannya itu masalah juknis penulisan ijazah. Penulisan ijazahnya mungkin nanti itu akan dibahas, apakah dia di fotonya nanti akan ditempel atau bagaimana, itu kami masih menunggu turunan dari Permendikbud nomor 58. Tapi tadi Bapak bilang sudah tidak perlu menulis ijazahnya. Iya, yang menulis ijazahnya itu misalnya nama, NISN, nama orang tua, terus tanggal lahir, itu semua sudah langsung tercetak pada saat data ijazahnya itu di print. Berarti tidak serepot dulu Pak? Iya, tidak serepot dulu. Kalau yang kemarin kan biasa ada yang salah tulis tanggal lahir atau nama orang tua. Kalau sekarang itu yang penting Dapodiknya sudah aman semua, sudah valid, sudah tidak ada masalah. Insya Allah sudah tidak ada lagi yang namanya kesalahan penulisan ijazah. Berarti ini sangat terkait dengan data kita di pencatatan sipil Pak ya? Iya, salah satunya. NIK-nya itu kita harus validkan, harus konekkan dengan data Dukcapil. Itu tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar.
Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan lagi, tapi waktu karena Bapak juga mungkin masih ada kegiatan di aula Pak ya? Iya, kami Iya, ada mungkin. pendampingan BPK. Oh, ada pendampingan BPK. Nah, ini terkait dengan sekolah-sekolah yang dipanggil Pak ya? Iya. Oke, mungkin itu saja sahabat pendengar studio. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, saya akhiri. Selamat siang semua. Siap. Disampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya jenjang SD dan SMP Kabupaten Konawe Selatan sehubungan dengan rilis terbaru dari Kementerian tanggal 7 Februari tahun 2005 bahwa Kementerian Pendidikan Kemdikbudrismen telah merilis peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 58 tahun 2004 tentang ijazah elektronik ya. Jadi penerbitan ijazah pertama ada 3 prinsip utama yang diutamakan dalam persoalan pelayanan ijazah, yaitu bahwa penerbitan ijazah itu harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu validitas, akurasi, dan legalitas. Namun kendala setiap tahunnya kita mengalami problem-problem tertentu dalam hal pelayanan ijazah peserta didik yang ada di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dasar dan menengah adalah adanya ijazah elektronik atau ijazah digital, yang diharapkan bahwa ijazah elektronik ini dapat meningkatkan pelayanan dan dapat mengurangi berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan soal pelayanan ijazah peserta didik di seluruh jenjang pendidikan ya. Kemudian bahwa ini juga ijazah elektronik merupakan sesuai dengan regulasi, bahwa ini merupakan salah satu dalam rangka dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses bagi penerima ijazah. Jadi diharapkan melalui digitalisasi ini proses penerbitan dan distribusi dokumen kelulusan diharapkan menjadi lebih akurat, cepat, dan serta mengurangi berbagai macam resiko pemalsuan yang sering biasa terjadi di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu adanya regulasi terbaru ini tentang Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 diharapkan Bapak Ibu Kepala Sekolah segera melakukan pembaharuan dan verifikasi data pada aplikasi Dapodik, sehingga diharapkan Kabupaten Konawe Selatan di tahun 2025 ini khususnya terkait dengan pelayanan ijazah elektronik tidak mengalami masalah apapun. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.